Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas materi mata kuliah Bahasa Indonesia tentang presentasi, pidato, ringkasan, dan resensi. Nah, seperti biasa, sebelum masuk ke materi, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Nah, apa itu pengertian dari presentasi sendiri? Nah, presentasi adalah penyajian karya tulis ilmiah ya seseorang di depan forum ya, undangan ataupun peserta, atau suatu kegiatan berbicara di depan publik, audiens ataupun hadirin. Nah, dalam rangka untuk mengajukan suatu ide untuk mendapatkan pemahaman dan kesepakatan bersama. Kehadiran undangan itu sangat penting ya, dan sangat membantu di dalam presentasi karena bermanfaat untuk mengikuti presentasi tersebut. Nah, secara aktif dengan lisan dalam jangka waktu yang telah ditentukan ataupun dengan jangka waktu yang telah tersedia. Nah, orang yang menyampaikan presentasi disebut dengan presentator atau presenter, sedangkan orang yang menghadiri presentasi disebut dengan audiens. Tujuan dari presentasi sendiri ya, yang pertama yaitu untuk menginformasikan. Nah, di sini presentasi ini berisi hal-hal ya yang akan disampaikan kepada orang lain. Nah, presentasi semacam ini sebaiknya menyampaikan informasi secara detail ya dan secara jelas, sehingga para pendengar ya ataupun audiensnya itu dapat menerima informasi dengan baik dan jelas dan tidak salah persepsi terhadap informasi yang diberikan tersebut. Yang kedua yaitu meyakinkan. Nah, di sini presentasi berisi informasi, data ya dan bukti-bukti disusun secara logis sehingga meyakinkan orang-orang ya atas suatu topik yang kita bicarakan atau yang lagi kita bahas. Nah, kontradiksi dan ketidakjelasan informasi dan penyusunan yang tidak logis akan mengurangi keyakinan orang ya atas presentasi yang kita berikan. Yang ketiga, membujuk. Nah, di sini presentasilah secara logis agar ya orang mau melakukan suatu aksi ataupun tindakan. Nah, presentasi dapat berisi bujukan atau rayuan yang disertai dengan bukti-bukti sehingga orang-orang yang mendengarkannya itu merasa tidak ragu ya dan yakin untuk melakukan sesuatu hal ataupun sesuatu tindakan. Yang keempat yaitu untuk menginspirasi. Nah, di sini presentasi ya yang berusaha untuk membangkitkan inspirasi dan memotivasi orang ataupun para audiens. Yang kelima yaitu untuk menghibur. Nah, di sini presentasi yang berusaha untuk memberikan kesenangan pada orang melalui informasi yang diberikan. Selanjutnya yaitu teknik presentasi. Nah, slide presentasi berperan dalam menyampaikan hasil pembicaraan. Nah, selain dikemas dengan lebih singkat dan menarik, slide juga dapat menjadi fasilitas dalam memaparkan hasil penelitian. Nah, kekoherensian slide akan mendukung kelancaran presentasi dan menarik perhatian audiens karena biasanya ketiadaan dukungan dari audiens dapat mengganggu kelancaran presentasi pembicara. Nah, misalnya audiens berbicara sendiri ya, gaduh, jenuh hingga mereka tidur pada saat presentasi. Nah, terdapat beberapa hal ataupun pilihan perangkat lunak ya yang dapat kita gunakan dalam melakukan sebuah presentasi ya, seperti Microsoft PowerPoint ya, Open Office Impress ya, PowerPoint. Selain itu juga kita bisa menggunakan Macromedia Flash dan Macromedia Captive. Materi selanjutnya yaitu teknik presentasi yang perlu diperhatikan saat pembuatan slide presentasi. Yang pertama yaitu pilih tema desain yang relevan. Nah, artinya apa? Sebuah tipe slide yang baik akan mampu ya untuk menjelaskan ide dan gagasan yang ingin kita sampaikan ataupun yang ingin disampaikan oleh si presenternya. Dengan demikian, audiens audiens akan terbantu
ketika melihat slide yang kita tampilkan, dan presenter pun lebih mudah menjelaskan apa makna yang dikandung oleh slide tersebut. Nah, slide itu juga tipe dari slide harus mengikuti prinsip relevansi, artinya memiliki kesesuaian dengan topik yang sedang kita bicarakan atau dengan topik yang lagi kita bahas. Misalnya kita lagi presentasi tentang ternak sapi, misalkan kita lagi menjelaskan tentang sapi, ya. Nah, berarti slide-nya itu harus kita kasih gambar tentang sapi gitu. Artinya sesuai dengan apa yang sedang kita jelaskan. Jadi jangan sampai kita menjelaskan ataupun presentasi tentang ternak sapi tapi kita kasih gambar-gambar yang tidak berhubungan dengan sapi. Jadi itu akan membuat si audiensnya itu takutnya tidak nyaman gitu. Yang kedua, hindari sajian teks yang panjang. Nah, pemakaian teks yang terlalu panjang biasanya bisa menyebabkan slide tidak terbaca oleh para audiensnya. Nah, yang menyaksikan presentasi tersebut. Apabila belum jelas, audiens dapat membaca printout ya karangan ilmiah tersebut. Nah, jika belum paham, dapat ditanyakan secara langsung pada sesi tanya jawab. Selain itu juga beberapa ahli menyarankan presentasi maksimumnya 5 baris teksnya. Jadi teksnya itu maksimumnya itu 5 baris. Dengan demikian, seandainya kita harus menampilkan teks dalam bentuk daftar, pastikan tidak lebih dari 5 baris tersebut. Yang keempat, berikan multimedia yang relevan. Nah, untuk menambah daya tarik slide kita ataupun presentasi kita, slide dapat kita tambahkan dengan multimedia yang relevan ya tentunya di sini. Nah, seperti gambar ya, kita bisa juga kasih animasi, audio, video ya. Kesesuaian dari multimedia ini dengan topik pembicaraan harus saling mendukung ya antara satu dengan yang lainnya, bukan malah membingungkan si audiensnya. Yang kelima yaitu satu slide berisi satu informasi ataupun satu pesan. Nah, slide presentasi yang baik hanya berfokus pada satu pesan. Jadi tiap slide itu sebaiknya mewakili sebuah ide yang ingin dijelaskan. Nah, jangan mencampurkan beberapa ide berbeda ke dalam satu slide. Nah, takutnya nanti audiens akan bingung dan sulit untuk mencerna informasi yang kita berikan. Yang ketiga yaitu alur yang teratur. Nah, tadi saya sudah lompat ya ngomongnya. Tadi yang nomor 3 ini udah kelewat. Tadi langsung ke 4 dan ke 5. Seharusnya nomor 3 dulu. Jadi yang nomor 3 itu yaitu alur yang teratur. Nah, alur yang teratur di sini yaitu slide yang baik memiliki alur yang teratur dan terarah dari pendahuluan ya, penjelasan sampai dengan penutup. Nah, selain itu juga slide yang isinya melompat-lompat dari satu topik ke topik yang lain tanpa alur yang jelas akan menyulitkan audiens untuk memahaminya. Yang keenam yaitu perhatikan karakter huruf dan ukuran dari hurufnya. Nah, karakter huruf dan ukuran huruf dalam suatu slide harus proporsional dan sesuai dengan ilustrasi, tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil. Materi selanjutnya yaitu teknik presentasi yang perlu kita perhatikan saat kita akan menyampaikan sebuah presentasi. Yang pertama yaitu persiapkan diri dengan sering melakukan latihan. Nah, di sini semakin banyak kita melakukan latihan, maka akan semakin mahir dalam melakukan sebuah presentasi. Nah, suatu kebolehan ataupun skill bisa kita dapatkan ketika kita sering latihan. Selain itu juga persiapkan diri dengan penampilan. Menjaga penampilan pada saat presentasi juga sangat penting ya bagi kita. Nah, penampilan seseorang itu dapat meningkatkan rasa percaya dirinya. Yang kedua yaitu persiapkan materi dan bahan. Nah, di sini tentukan poin-poin yang penting ya. Terus kuasai materi. Selain itu juga siapkan contoh pendukungnya ya untuk mendukung materi itu, dan susun materi dengan terstruktur. Yang ketiga, cara penyajian. Nah, yang termasuk ke dalam cara penyajian di sini yaitu seperti sopan ya, pakaiannya kitanya sendiri, terus
lebih kesantai ya, pembawaan diri, dan tidak terburu-buru. Selain itu juga intonasi dan bahasa tubuh kita juga harus mencerminkan ya supaya si audiens itu bisa mendengar kita lebih baik. Terus interaksi kita dengan audiens, jadi jangan kaku, bahasa yang mudah, artinya yang mudah mereka mengerti dan disesuaikan dengan audiens itu ya. Dan selipkan selingan ataupun humor. Nah, jadi tidak terlalu atau tidak melulu serius ya. Jadi ada beberapa part tertentu kita bikin guyonan ataupun humor ya, supaya mereka tidak terlalu jenuh untuk mendengarkan materi kita. Materi selanjutnya yaitu teknik dalam menyusun struktur presentasi. Yang pertama yaitu pembukaan. Nah, pembukaan di sini sangat penting ya, karena disinilah kesempatan awal untuk menarik perhatian audiens kita tentang apa yang akan kita sampaikan. Selain itu juga membangun kredibilitas Anda sebagai presenter bahwa Anda adalah orang yang tepat dan patut untuk didengarkan dan menyampaikan garis-garis besar presentasi Anda. Yang kedua yaitu isi. Nah, isi dari sebuah presentasi harus sudah kita persiapkan agar memudahkan dalam menyusun pembuka dan penutupnya nanti. Nah, dari topik yang ingin kita sampaikan, cobalah untuk menguraikan ya dalam beberapa poin utama. Kemudian dari poin-poin itu kita kembangkan lagi menjadi subpoin. Nah, jangan lupa juga untuk memperhitungkan lama waktu yang ingin kita gunakan dalam sebuah presentasi. Nah, kira-kira berapa menit yang kita butuhkan untuk menyampaikan satu poin utamanya. Dan yang ketiga yaitu penutup. Nah, untuk menimbulkan kesan yang menarik, sebuah penutup maka harus menimbulkan kesan terakhir yang mendalam sehingga akan diingat oleh audiensnya. Materi selanjutnya yaitu syarat-syarat presentasi. Yang pertama yaitu menguasai materi dan bahasa dengan baik. Ya tentu ya, ketika kita mau tampil di depan umum, mau menjelaskan sesuatu di halayak ramai, kita harus menguasai dulu apa materi yang akan kita bahas. Jadi jangan sampai kita mau tampil tapi nggak tahu apa yang mau kita bahas, sehingga kita akan kelabakan nanti di depan. Yang kedua yaitu mempunyai mempunyai keberanian. Ini sangat penting ya. Kalau kita tidak berani, tidak percaya diri untuk tampil di depan, maka presentasi kita akan jelek nantinya. Yang ketiga itu memiliki ketenangan sikap ya, jadi tidak terburu-buru atau jadi tidak kelihatan nervous gitu ketika kita di depan ya. Tentunya itu banyak latihan ya, dan harus banyak jam terbang. Yang keempat yaitu sanggup menampilkan gagasan secara lancar dan teratur. Yang kelima yaitu sanggup mengadakan reaksi yang cepat dan tepat terhadap situasi apapun yang mungkin timbul saat kita presentasi. Yang keenam yaitu memperlihatkan sikap yang tidak kaku ataupun canggung. Nah, tentunya syarat presentasi yang baik ini tentunya tidak akan kita dapatkan sekali ataupun dua kali kita tampil ya, tetapi harus secara berulang-ulang ataupun jam terbangnya harus lebih banyak lagi, harus sering-sering kita tampil supaya kita bisa menguasai syarat-syarat presentasi yang baik. Materi selanjutnya yaitu tentang pidato. Nah, pengertian dari pidato sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun KBBI didefinisikan sebagai ya, yang pertama itu pidato itu adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Yang kedua, pidato menurut KBBI itu yaitu wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan halayak umum ataupun halayak ramai. Sedangkan pidato menurut Wiyanto adalah penyampaian gagasan ataupun informasi kepada orang banyak secara tertulis dengan cara-cara tertentu. Materi selanjutnya yaitu tujuan dari berpidato. Nah, tujuan dari berpidato itu ada beberapa ya. Yang pertama itu untuk memotivasi. Nah, di sini bila memberikan semangat ataupun dorongan moral kepada pendengarnya. Yang kedua, meyakinkan. Nah, di sini bila meyakinkan pendapat pendengar dengan argumen-argumen. Dan yang ketiga yaitu melakukan tindakan. Nah, di sini bila mengajak pendengar
untuk melakukan sesuatu. Yang keempat yaitu menginformasikan. Di sini bila menyampaikan sesuatu ataupun bila menyampaikan sesuatu atau menambah pengetahuan pendengarnya. Yang kelima yaitu menghibur. Nah, di sini bila memberikan hiburan kepada para pendengarnya. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis pidato. Yang pertama yaitu pidato pembukaan. Nah, pidato pembukaan adalah pidato singkat yang dibawakan oleh pembawa acara ataupun MC. Yang kedua yaitu pidato pengarahan. Biasanya pidato ini untuk mengarahkan pada suatu pertemuan. Yang ketiga yaitu pidato sambutan, yaitu merupakan pidato yang disampaikan pada suatu acara kegiatan ataupun peristiwa tertentu yang dapat dilakukan oleh beberapa orang ya dengan waktu yang terbatas secara bergantian. Yang keempat yaitu pidato peresmian. Nah, biasanya pidato peresmian adalah pidato yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh ya untuk meresmikan sesuatu. Yang kelima yaitu pidato laporan. Nah, biasanya pidato laporan ini yaitu pidato yang isinya adalah melaporkan suatu tugas ataupun kegiatan tertentu. Materi selanjutnya yaitu kriteria berpidato yang baik. Nah, menurut Gori Kerat 9 langkah ya yang perlu kita perhatikan dalam mempersiapkan pidato yang baik. Nah, yang pertama yaitu menentukan topik dan tujuan ya. Yang kedua, menganalisis pendengar dan situasi. Yang ketiga, memilih dan menyempitkan topik. Yang keempat yaitu mengumpulkan bahan. Yang kelima, membuat kerangka uraian ya. Yang keenam, menguraikan secara mendetail. Yang ketujuh, melatih dengan suara yang nyaring. Yang kedelapan yaitu isinya sesuai dengan kegiatan yang sedang berlangsung ya, menggugah dan bermanfaat bagi pendengar dan tidak menimbulkan pertentangan syarat. Yang kelima yaitu bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh si pendengarnya dan disampaikan secara santun dan rendah hati. Materi selanjutnya yaitu tentang ringkasan. Nah, pengertian dari ringkasan sendiri yaitu tulisan yang singkat atau pendek dari bentuk tulisan yang panjang ataupun bentuk tulisan yang aslinya. Nah, penulis ringkasan harus memahami isi tulisan asli ya. Dia berbicara sebagai penyambung lidah penulis aslinya dengan karangan yang lebih pendek. Akan tetapi hasil ringkasannya itu dapat dipandang sebagai karangan yang bersudut pandang orang ketiga, sehingga gaya kalimat langsung dapat dijadikan kalimat tidak langsung dengan memanfaatkan kata bahwa dalam ringkasan itu. Sebaliknya, penulis ringkasan tidak dapat melepaskan dirinya dari penulis aslinya dalam hal kesan ya yang dimunculkan oleh ringkasan itu. Nah, karena itu ringkasan tetap mempertahankan keberadaan isi bab per bab ya, bagian per bagian dengan sangat memedulikan tata urutan yang ada di dalam karangan aslinya. Selanjutnya yaitu tujuan dari menulis sebuah ringkasan. Nah, tujuan ringkasan adalah membantu seseorang untuk memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Dengan membuat sebuah ringkasan, seseorang dibimbing dan dituntun untuk membaca karangan asli dengan cermat dan menuliskan kembali dengan tepat. Selain itu juga, untuk membuat ringkasan yang baik, kita perlu membaca sebuah buku ataupun karangan asli dengan cermat. Dengan membaca secara cermat, kita dapat menangkap dan membedakan gagasan utama dengan gagasan tambahan. Materi selanjutnya yaitu tentang resensi. Nah, resensi yaitu suatu tulisan ataupun ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya ataupun buku. Nah, resensi juga dapat dikatakan sebagai suatu komentar ataupun ulasan seseorang penulis ya atas sebuah hasil karya, baik itu buku, film, karya seni maupun produk. Nah, komentar ataupun ulasan tersebut menyajikan kualitas sebuah karya, baik yang berhubungan dengan keunggulan,
ataupun dari kekurangannya. Dalam resensi lazimnya dikemukakan pula pandangan dan pendapat si penulisnya. Kadang juga dicantumkan format, ukuran, dan halaman buku. Tapi yang paling prinsip adalah substansinya. Selanjutnya yaitu tujuan dari menulis sebuah resensi. Yang pertama yaitu penulis resensi ingin menjembatani keinginan ataupun selera penulis kepada pembacanya. Yang kedua, penulis resensi ingin menyampaikan sebuah informasi kepada pembaca. Apakah sebuah buku ataupun sebuah hasil karya itu yang ia resensikan layak mendapatkan sambutan masyarakat ataupun tidak. Yang ketiga yaitu penulis resensi berupaya untuk memotivasi pembacanya untuk membaca buku tersebut secara langsung. Yang keempat yaitu penulis resensi dapat pula mengkritik mengkoreksi atau memperlihatkan kualitas buku, baik itu kelebihan maupun kekurangannya. Yang kelima yaitu penulis resensi mengharapkan memperoleh honorium atau imbalan bagi media cetak yang memuat resensinya, baik majalah maupun surat kabar. Oke teman-teman, cukup sekian untuk materi mata kuliah Bahasa Indonesia tentang presentasi, pidato, ringkasan, dan resensi. Lebih dan kurang saya minta maaf kalau cara saya menyampaikan kurang jelas ataupun kurang detail ya. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe di share, like, dan komen video ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.